Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi dalam renungan saat teduh GPD Mahanem Tegal. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sampai hari ini kami boleh ada semua karena Tuhan. Saat hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh meneguhkan iman percaya kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Puji Tuhan, Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dia selalu bekerja dengan tepat pada waktunya. Tidak cepat, tidak lambat, tetapi tepat. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat ayat pokok kita di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat hari ini saya memberikan judul renungan saat teduh kita, yaitu cepat atau tepat. Cepat atau tepat. Kalau kita disuruh pilih cepat atau tepat, apakah pilihan kita? Cepat dan tepat itu berbeda. Cepat belum tentu tepat, dan tepat belum tentu cepat. Dalam kehidupan ini, kebanyakan orang mau semuanya cepat. Contohnya, orang maunya cari makanan yang cepat saji. Orang maunya sampai tujuan dengan cepat, naik jabatan dengan cepat, naik gaji dengan cepat, usaha berkembang dengan cepat, dapat pekerjaan dengan cepat, dapat pasangan dengan cepat, dapat pacar dengan cepat. Asalkan dengan yang terpenting, enggak putusnya dengan cepat. Zaman sekarang memang orang-orang mencari yang instan, mencari yang mudah, mencari yang gampang. Kalau bisa, tidak usah menunggu waktu yang lama. Dengan seketika, semua bisa diperoleh, semua bisa didapatkan. Ini pun yang sering terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita menginginkan Tuhan menjawab doa kita dengan cepat. Menjawab permasalahan kita, menjawab pergumulan kita, menjawab sakit penyakit kita, dan lain sebagainya dengan cepat. Kita menginginkan dilayani oleh hamba Tuhan dengan cepat, atau mungkin bahkan kita menginginkan ketika kita beribadah, selesai ibadah dengan cepat. Tapi sadarilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Dia selalu bekerja sesuai dengan cara dan waktunya yang tepat. Tidak cepat, tidak lambat, tetapi tepat. Amin. Berbicara tentang cepat dan tepat, mari kita perhatikan kisah Lazarus, di mana dia dibangkitkan oleh Yesus. Di dalam Yohanes 11 ayat yang pertama sampai ayat yang 44. Nanti Bapak Ibu bisa baca secara keseluruhan perikop ini. Dari kisah ini kita melihat bahwa Yesus Dia bekerja dengan tepat, tidak cepat dan tidak lambat. Di mana ketika Maria Marta, saudara dari Lazarus, mengirim pesan, memberitahu kepada Yesus bahwa Lazarus saudaranya ini sakit. Dan kita tahu bersama respon Yesus, Dia sengaja bertahan, sengaja tinggal di mana dia berada. Yesus tidak segera cepat datang menghampiri Lazarus. Yesus tidak segera cepat menolong. Yesus tidak segera cepat menyembuhkan. Tetapi malah justru sebaliknya. Dia Yesus yang lakukan, Dia malah bertindak seakan-akan tidak peduli. Dia bertindak seakan-akan acuh tak acuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini yang sering kita alami dalam kehidupan kekristenan kita, di dalam perjalanan iman percaya kita kepada Tuhan? Kita sering merasa seakan-akan Tuhan acuh tak acuh terhadap masalah kita, terhadap doa-doa kita, terhadap pergumulan kita, seruan kita yang kita terus panjatkan. Kita berharap Tuhan segera cepat menolong, doa kita dengan cepat terjawab. Tapi alhasil semua nihil, semua hanya sebuah ekspektasi, semua hanya sekedar halusinasi saja. Kenyataan yang terjadi,
tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Malah doa tak kunjung dijawab, malah sakit penyakit tak kunjung sembuh, malah masalah tak kunjung selesai, dan banyak hal lainnya yang mungkin Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini. Katanya Tuhan mendengar doa kita, katanya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mengapa? Tapi mengapa dan kenapa itu selalu muncul dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita. Mengapa seperti ini Tuhan? Kenapa seperti ini Tuhan? Kata-kata ini, pertanyaan ini yang selalu muncul dalam kehidupan kita. Kita melihat dari kisah ini, Yesus sengaja bertahan untuk dia menunjukkan caranya yang beda dari yang lainnya. Cara yang luar biasa, cara yang tidak seperti biasa dia lakukan kepada orang-orang tokoh-tokoh Alkitab, kisah-kisah Alkitab yang lain. Yesus malah seakan-akan acuh tak acuh, dia sengaja tinggal di mana dia berada. Seperti saya katakan tadi, dia tidak pernah cepat, tidak pernah terlalu lambat, tetapi dia selalu bekerja dengan tepat. Yesus bukan hanya sekedar menyembuhkan, tetapi dia malah melakukan hal yang lebih dari sekedar menyembuhkan, melainkan membangkitkan. Mungkin bagi kita berpikir, Tuhan kenapa tidak menolong saya saat ini? Tetapi Tuhan punya caranya yang luar biasa. Di mana Tuhan, dia akan menunjukkan kemahakuasaan Allah, kedaulatan Allah. Yesus sengaja dia berlambat-lambat menahan dirinya untuk datang menyembuhkan Lazarus. Karena dia punya tujuan, dia punya caranya yang berbeda dari setiap apa yang dia lakukan, mujizat-mujizat yang dia lakukan. Yesus dia hanya berlambat, bukan terlambat. Yesus berlambat tetapi dia tidak terlambat. Dari kisah ini kita bisa menarik pelajaran. Kita itu terbatas, tetapi Tuhan dia tidak terbatas. Kita terbatas, kita tidak bisa memprediksi apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Besok, beberapa jam kemudian setelah ini, berapa hari, berapa minggu, berapa ini. Tetapi Tuhan dia tidak terbatas. Tuhan tidak terbatas dengan kuasanya, dengan caranya, dengan waktunya. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-21, dari ayat ini kita akan melihat sama-sama. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dari ayat ini kita melihat perkataan ini adalah perkataan yang pertama. Perkataan yang menunjukkan seakan-akan salah Tuhan. Semua ini salah Tuhan. Tuhan tidak segera datang dan menyembuhkan Lazarus. Sehingga apa yang terjadi? Lazarus meninggal. Yang kedua, dari perkataan ini. Perkataan ini adalah perkataan yang membuktikan bahwa mereka sudah berburuk sangka kepada Tuhan. Yang ketiga, dari perkataan ini, perkataan yang membatasi kuasa Tuhan untuk berkarya. Alasannya apa? Karena menurut mereka, Lazarus sudah di dalam kubur 4 hari. Tidak ada lagi harapan. Tidak lagi kesempatan. Tanpa sadar Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak dari kita, seberapa banyak dari kita yang sering berpikir seperti ini. Kita sering kali mempersalahkan Tuhan. Kita sering berburuk sangka kepada Tuhan dan kita membatasi kuasa Tuhan. Sadar atau tidak, sepertinya kita yang jauh lebih tahu bagaimana Tuhan harus bertindak, bagaimana Tuhan harus melakukan ini itu. Seakan-akan kita adalah guru yang sedang berusaha mendikte murid, yaitu Tuhan dengan caranya seperti kita. Ini loh Tuhan, seperti ini loh Tuhan. Pertanyaannya, sebenarnya siapa yang guru? Kita atau Tuhan? Kemudian sadar atau tidak, sepertinya kita lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Sehingga terkadang kita memaksa kehendak kita yang harus Tuhan lakukan, bukan kehendak Tuhan. Kita meminta, kita memohon, atau kita memaksa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan salah paham, jangan ngomel kalau saat ini mungkin kita belum segera dijawab setiap seruan doa kita. Ingat, kita itu terbatas untuk mengetahui segala sesuatu dari awal sampai akhir. Seperti ayat pokok yang tadi kita sudah baca, kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Sadarilah bahwa Tuhan punya caranya masing-masing untuk menolong, untuk menyembuhkan, untuk menjawab, untuk memulihkan keadaan kita pribadi lepas pribadi, bagi saya, bagi saudara, semua dengan cara yang berbeda. Jangan batasi Tuhan dengan waktu, jangan batasi Tuhan dengan cara,
Jangan fokus kepada kesembuhannya, hasilnya. Jangan fokus kepada penyembuhan caranya. Tetapi saya mau kasih tahu bagi kita semua bahwa fokuslah kepada Sang Penyembuh, kepada Sang Penolong, kepada Sang Pemulih, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai sumber segala sesuatu. Percayalah dengan cara dan waktunya. Percayalah Dia bekerja dengan tepat, tidak lambat, tidak cepat, dan nantikanlah ada berkat yang Tuhan pasti sediakan bagi kita. Amin. Dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kembali, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman yang boleh datang kepada kami, mengingatkan kami kembali bahwa kami harus selalu percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan selalu bekerja dengan cara dan waktunya Engkau. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, dan Tuhan selalu bekerja dengan tepat waktu. Sehingga kami meroleh ada berkat-berkat yang akan kami terima. Terima kasih Yesus, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami untuk kami melakukannya. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.